ini kan Bapak Ibu Guru, wah nanti gimana RPP-nya? Kami selama ini sudah baik, Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada, mengeksplorasi masalah pendidikan ini kelihatannya nggak akan ada habisnya, karena persoalannya juga cukup banyak, kompleks ya, jadi memang asik kalau untuk kita bincangkan, Pak Jo. Ya, makanya santai bicara. Jadi tidak usah terlalu serius, rileks, sambil kita coba pikirkan betul secara filosofis ya, Pak. Ya. Nah, seperti misalnya soal perencanaan nih, Pak. Oke. Ini kan Bapak Ibu Guru, wah nanti gimana RPP-nya? Kami selama ini sudah membuat RPP yang tebal-tebal, bagus-bagus, tapi nggak tahu tuh dari mana itu ya. Iya. Gitu ya. Wah, gitu kan. Nah, ketika kebijakannya cukup satu lembar, Bingung juga. malah lebih susah, Pak, bikin satu lembar itu. Waduh, kadang-kadang hurufnya dikecil-kecil kan. Nah, dalam kebijakan kurikulum ke depan nih, gimana nih mengenai perencanaan nih, Pak? Ya, sebetulnya kan perencanaan apapun itu kan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Kalau kita berencana, bikin perencanaan yang matang kan, menjalaninya kan enak. Iya. Gitu. Makanya perencanaan itu fungsinya sebetulnya sebagai alat bantu, gitu kan. Mestinya dia bukan menyulitkan. Dengan ada perencanaan, tujuan menjadi jelas. Oke. Substansinya menjadi bisa ditetapkan berdasarkan tujuan sesuai tujuannya ini, ya. apa materinya, gitu kan, bisa ditentukan. Kemudian setelah tujuannya jelas, substansinya juga jelas, dan kita perlu proses. Iya. Prosesnya menjadi terarah, Iya, gitu oke, kan. ya. Nah, untuk menjamin bahwa proses ini terarah perlu evaluasi. Oke. Evaluasi untuk memastikan apakah kita melakukan sesuatu sesuai dengan rencana atau tidak. Itu kan sampai. Nah, kemudian tindak lanjutnya. Nah, berarti ada 5 poin: tujuan, substansi, proses, evaluasi, dan tindak lanjut. Oke. Nah, itu dengan adanya itu kan kita sesuatu yang rumit menjadi mudah, sesuatu yang abstrak menjadi bisa dicapai gitu. Jadi kan. tidak ada format sebenarnya. Tidak ada format. Yang penting logis antara tujuan, substansi, dan proses dan tindak lanjut itu align ya, bergaris lurus, konsisten gitu. Nah, kan. ketika ada anak yang terlambat, itu ditindak lanjut ya? Iya, tindak lanjut. Kan kita evaluasikan setiap saat, gitu kan. Jadi evaluasi itu adalah untuk memastikan memastikan apakah anak mencapai kompetensi yang benar atau tidak. Sesuai tujuannya ya, Pak. Sesuai tujuan. Atau mungkin prosesnya yang salah, cara yang berkeliru dan sebagainya, sehingga evaluasi itu untuk memastikan sebetulnya bahwa proses yang terjadi sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, dengan konsep itu sebetulnya perencanaan itu sesuatu yang memudahkan. Nah, tentunya selama ini kenapa perencanaan yang menyulitkan? Karena yang menjadi patokan utama bagi kita format, bukan esensinya. Yang penting sesuai dengan format. Ya. Yang penting begini gitu. Kemudian tambah lagi kata-kata karakternya. Ditambahin ini literasinya. Kalau tidak begitu salah gitu. Salah gitu kan. Padahal itu yang benar justru dibuat oleh orang lain. Kemudian kan kadang anak membaca literatur sesuai dengan materi pelajaran dalam kursus literasi. Gitu. Nah, itu kan mengada-ada. Mengada-ada. Sangat tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, itu bikinlah perencanaan yang membantu kita dan kita tahu persis kemana tujuan kita, apa substansinya, apa ininya, dan formatnya itu seperti apa, mau formatnya seperti infografis saja atau mind map atau itu yang penting alurnya itu kan. Tapi itu sudah diakomodir oleh pemerintah, Pak. Misalnya nanti pengawas yang menuntut sama lagi misalnya. Gimana? Nah, jadi pengawasnya ini yang kita ini dulu. Kita berikan pemahaman lah. Ya, tapi kan pengawas juga perlu sama untuk memudahkan kontrol, Pak. Nah, itu dia berarti yang dikontrol itu sebetulnya proses, bukan administrasinya kan gitu. Jadi pengawas itu jangan hanya datang ke sekolah melihat administrasi, tapi tanyain anak misalnya, anak mampu apa. Ketika guru mengajarkan perkalian, pengawas nanya kemampuan yang di bawah itu dulu. Ternyata anak yang di bawah itu belum mampu. Nah, pengawas bilang ke gurunya, kenapa kamu ajarkan perkalian hari ini sementara ada anak yang belum mampu? Nah,
Nah itu juga barangkali nanti kan pengawas ini penting sekali ya Pak ya di dalam untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan lancar. Mungkin perlu bagi tugas antara pengawas, guru, kepala sekolah dan lain sebagainya ya Pak ya, seperti itu ya. Mungkin kita harus reformulasi juga pengawas ini kepada pengawas. Kenapa? Karena pengawas itu jadi serem ya pengawas ya. Beda sama teman misalnya mitra ya. Mitra atau pendamping atau gitu. Padahal sebetulnya namanya pengawas itu kan diri kita Pak. Iya. Kenapa diawasi oleh orang lain itu kan? Pengawas itu peran dan fungsinya sangat dibutuhkan. Cuma karena namanya serem banget, pengawas gitu ya. Ganti aja yang lain namanya. Mungkin namanya diganti. Ya mungkin saja sebagai mentor ya, sebagai mitra gitu ya. Itu akan lebih oke bersama-sama lah. Sahabat gitu ya. Jadi sahabat yang dirindukan oleh guru. Iya. Kapan nih sahabat kita datang gitu ya. Gitu kan. Dan tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan, dia memberikan support. Gitu. Ya baiklah Pak Zul, soal perencanaan ini mudah-mudahan akan dipahami oleh ibu bapak guru, pengawas, kepala sekolah menjadi lebih simpel, lebih sederhana, lebih kalau saya bilang sih lebih sesuai dengan konteksnya, kondisi anak, kondisi sekolah dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan itu menjadi dampak ya Pak dari kebijakan kewenangan kurikulum yang diberikan kepada sekolah itu. Mungkin itu Ibu Bapak Guru episode kita ini soal perencanaan, itu saja prinsipnya. Selebihnya Bapak Ibu pasti lebih tahu bagaimana cara menangani anak-anak kita. Sampai bertemu di episode berikutnya.